Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan belajar bersama bagaimana membuat Google Form. Kalau untuk di pendidikan anak usia dini, kita dapat menggunakan Google Form itu untuk melakukan pendataan siswa baru ataupun daftar ulang ataupun pengiriman laporan selama belajar di rumah. Dan tentu saja ini sangat memudahkan bagi kita sebagai guru untuk melakukan perekapan dan tentu saja tanpa harus membuat HP kita menjadi berat karena kiriman foto-foto ataupun video dari orang tua. Oke, yang pertama adalah buka Google, kemudian kita cari Google aplikasi. Ini kita pilih Google Drive. Setelah itu teman-teman bisa membuka Drive saya, klik kanan. Kemudian pilih lainnya, nanti ada itu Google Formulir. Ya, kita ambil formulir kosong. Nah, teman-teman bisa melihat ini ada namanya formulir tanpa judul. Bisa kita ganti dengan formulir pendaftaran siswa baru. Nah, di sini belum terganti, boleh kita ganti. Ketika kita tekan, dia akan terganti sendiri. Teman-teman boleh menambahkan, misalnya silahkan mengisi biodata berikut. Ini hanya sekedar contoh, silakan teman-teman buat. Kemudian ini ada pertanyaan tanpa. Kita boleh misalnya menambahkan, misalnya kita ingin menambahkan ada biodata untuk anak dan ada biodata orang tua. Jadi kita tambahkan dulu keterangannya biar lebih jelas. Yang pertama ini untuk menambahkan judul dan deskripsi. Mohon maaf, kita hapus dulu, letakkan di sini. Di sini misalnya ini biodata calon peserta didik. Misalnya boleh ditambah deskripsinya, silahkan diisi berdasarkan data anak yang tertera di akte kelahiran dan kartu keluarga misalnya. Kemudian pertanyaannya yang pertama misalnya nama. Untuk nama kita pastikan hanya jawaban singkat saja, ya kan. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, kalau bentuknya sama kita tinggal duplikasi saja. Duplikasi misalnya tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir atau TTL saja, masih berupa jawaban singkat. Kemudian boleh kita duplikasi lagi jenis kelamin, misalnya jenis kelamin ini kan hanya perempuan dan laki-laki, jadi kita pilihan ganda saja. Ini kita bisa pilih, ada pilihan ganda, jawaban singkat, paragraf. Ini kita coba pilihan ganda, maksudnya ada beberapa opsi pilihan. Jadi kita pilih laki-laki, kemudian perempuan. Oke, dia sudah mendeteksi sendiri. Teman-teman bisa menambahkan biodata lainnya yang diperlukan. Nah, misalnya kalau mau, ini kan cukup panjang video kita, jadi untuk opsi berikutnya, untuk data berikutnya kita memerlukan data tentang orang tua. Berarti kita tambahkan dulu judul biar lebih jelas. Misalnya data
data orang tua atau wali. Silahkan diisi data dengan benar. Pertanyaan, tambahkan pertanyaan. Nama ayah, kemudian boleh lagi ganti nama ibu. Oh ya, misalnya kemudian banyak lagi yang teman-teman ingin ketahui tentang data orang tua, silahkan kita lanjutkan lagi. Misalnya kita memerlukan berkas-berkas pendaftaran siswa baru itu untuk diupload, karena kita akan segera memasukkan ke Dapodik. Nah, jadi tambahkan lagi, misalnya boleh deskripsi lagi, upload berkas, misalnya upload berkas. Bisa membuat deskripsi, silahkan diupload berkas berupa akte kelahiran dan KK. Oke, kemudian kita mau membuat pertanyaannya lagi. Teman-teman bisa membuat misalnya unggah sama upload sama ya. Unggah akte kelahiran calon peserta didik. Nah, jadi kita ganti ini dengan upload file. Lanjutkan. Oke. Kemudian kita yang memerlukan upload file, apakah hanya jenis tertentu? Nah, daripada nanti susah orang tua calon peserta didik kita mengupload, jadi kita buat saja misalnya dalam bentuk gambar bisa berupa gambar, bisa berupa PDF, atau bisa berupa dokumen. Maksimal berapa? Misalnya kita buat maksimal satu saja, maksimal 1 MB misalnya, atau 2 MB. Boleh kita buat 1 MB saja. Wajib diisi, kalau tidak diisi maka tidak akan bisa melanjutkan lagi. Misalnya teman-teman juga boleh mau menambahkan untuk mengunggah KK. Jadi duplikat saja, unggah kartu keluarga calon peserta didik. Nah, misalnya cukup dulu. Nanti kalau teman-teman mau menambahkan silahkan. Nah, setelah itu kita akan biar lebih menarik, kita mau mengganti, kalau ini warna ungu, nah mau kita ganti warna merah silakan, atau warna biru boleh. Nah, misalnya kita ingin mengganti warna merah. Oke, kita mau melihat dulu bentuknya bagaimana. Nah, ini bentuk formulir yang akan kita berikan ke calon peserta didik secara daring. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian akan kita bagikan linknya ini. Jadi dibuat kirim. Sebelum itu untuk tanggapan boleh kita tambahkan presentasinya bagaimana. Nah, pesan konfirmasi ini akan terlihat setelah para orang tua mengisikan. Misalnya apa? Terima kasih sudah berkenan mendaftar di sekolah ceria misalnya.
simpan. Oke, setelah itu kirim. Nah, ini namanya, linknya kita belum tahu, tekan ini. Kita boleh perpendek, atau teman-teman bisa menggunakan link ini, atau teman-teman kita salin dulu, kita bisa menggantinya. Ini sudah bisa kalau teman-teman mau membagikan link ini ke WA atau ke Facebook, sudah bisa dengan menyalin form ini, kemudian di paste di medsos kita. Nah, tapi kalau teman-teman ingin nama yang lebih khusus, teman-teman bisa mencari yang namanya, nah, di sini SID. Teman-teman harus mendaftar terlebih dahulu, karena saya sudah mendaftar, jadi saya tinggal masuk saja. Setelah masuk, saya tinggal menempel, paste yang tadi saya salin. Nah, kita minta singkatkan, disingkat. Kita salin dulu, salin, kita minta diganti nama, misalnya tadi ganti formulir pendaftaran KB atau TK Ceria, boleh. Oke. Sudah jadi. Oke, salin. Teman-teman bisa membuka langsung Facebook atau WhatsApp-nya. Misalnya teman-teman bisa paste di WA-nya. Nah, di sini bisa kita cek sudah jalan belum ya. Nah, ternyata sudah jalan. Jadi nanti ini sudah jadi form yang tadi. Nah, begitu saja, cukup mudah kan teman-teman. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau melihat apakah ada formulir kita itu sudah direspon belum. Nah, kita tidak bisa melihat apakah formulir ini sudah direspon atau belum yang saat ini baru kita buat, karena baru kita buat. Nah, sebagai contoh kita lihat saja yang sudah kami buat ya. Nah, ini misalnya formulir pendaftaran siswa baru. Nah, ini kita dapat melihat responnya. Ini responnya. Ternyata responnya ada 3, bisa kita lihat. Nah, nama anak-anak yang sudah meresponnya. Ini per orang, ini per individu. Per orang ini per orang per individu, ini berdasarkan pertanyaan. Kemudian kalau kita mau melihat rekapannya, kita tinggal lihat, kita jadikan ini spreadsheet. Nah, ini jadi sudah terekap dengan sendirinya. Mudah kan teman-teman? Ini kalau kami juga menggunakan untuk format pengamatan anak. Nah, jadi dengan dibuatnya Google Form seperti itu, jadi orang tua di rumah tinggal menceklis apa yang sudah kami berikan. Jadi misalnya terbiasa mengatakan terima kasih, iya atau tidak saja. Kemudian kami juga meminta orang tua untuk mengupload kegiatan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima hanya pada hari Jumat saja. Jadi orang tua tidak setiap hari harus aktif di WhatsApp grup. Mereka cukup hari Jumat saja mengisi form yang sudah kami sebarkan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi orang tua di rumah juga tidak repot untuk membeli data, menyediakan data setiap hari. Kita juga tidak repot untuk merekap setiap hari juga. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.